Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Salam sehat semuanya bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom seminar atensi. Malam ini kita kencan malam-malam nih ya, kita belajar malam ini. Semangatnya luar biasa nih pagi, sore, malam. Alhamdulillah Ibu dan Bapak peserta nih tetap semangat. Saya lihat di peserta juga beberapa sudah langganan, sering banget datang untuk seminar atensi. Terima kasih banyak. Dan juga ada narasumber juga sudah hadir malam ini. Nah, nanti kita sapa, kita kenalan dulu. Tapi sebelumnya, hari ini hari apa ya? Hari Selasa, tanggal 6 Selasa. Februari, betul. 6 Februari 2024. Seminar atensi kita malam ini, nah, ngeri-ngeri sedap sebetulnya. Kita kalau membahas remaja ya. Dan memang kalau membahas remaja itu nggak ada habisnya memang. Jadi tema kita malam ini adalah tentang serba-serbi generasi stroberi. Nah, makanya saya bilang ngeri-ngeri sedap sebetulnya karena stroberi cantik banget gitu ya, indah sekali dipandang. Oh, tapi ternyata ada sesuatu nih yang perlu jadi concern kita sebagai orang dewasa yang mendampingi adik-adik di generasi stroberi. Siapa generasi stroberi itu? Nah, nanti kita tanya ya sama narasumbernya. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Maya. Nah, ini dia. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Bu Oke. Eva. Mbak Ah, Eva aja ya. ini kita Saya malam ini panggil akan Mbak. didampingi sama psikolog cantik dari Cibubur. Masya Allah. Kita tetanggaan ya, Mbak. Tetangga nempel. Nah, nempel di Cibubur. Nah, ini Mbak Maya, terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktu istirahatnya. Ini waktu istirahatnya sebetulnya malam-malam. Mau sharing ilmunya untuk kita semua di sini. Hatur nuhun Mbak Maya Hari. Nah, Sami-sami. oke. Akhirnya layak untuk diundang ke atensi nih. Tentu dong. Ini mah sudah saya booking dari zaman kapan nih memang baru sempat karena kesibukan beliau juga saya tahu nih baru sempat diculik juga Iya, nih malam ini. akhirnya ya. Tapi makasih banyak ya Mbak Maya ya sudah Ya. berkenan menyumbangkan waktunya. Oke, Mbak Maya nih malam ini kita mau membahas tentang serba-serbi generasi stroberi. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah kenal dengan Mbak Maya, tapi mungkin ada beberapa juga yang belum kenal. Jadi mohon izin nih Mbak Maya, saya mau Monggo, memperkenalkan silakan. dulu nih Mbak Maya, izin untuk share screen, kita kenalan dulu ya sama narasumber kita. Nah, sudah muncul? Sudah ya? Oke, kita kenalan dulu nih narasumber kita malam ini dengan Mbak yang sangat cantik. Ya, saya juga nggak berani manggil ibu, orang masih muda banget. Nah, Mbak Maya Hari MC psikolog. Beliau posisi di Cibubur, sebetulnya dekat sekali dengan saya. Beliau ada di Cibubur. Kemudian ini banyak sekali jam terbangnya sudah luar biasa karena beliau senior saya, gitu ya. Pengalaman kerja beliau sebelumnya nih Mbak Maya ini bekerja berpraktek sebagai psikolog, praktisi psikolog, berpraktek di Rumah Sakit Permata Cibubur, luar biasa dari tahun 2007 sampai sekarang. Jadi kebayang jam terbangnya gitu ya dan beribu kesibukannya. Dan kemudian beliau juga mendirikan PT Menara 5 Selaras. Di sini beliau sebagai HR Consultant, kemudian Human Resource Department PT Ciputra Development, kemudian konselor pendidikan di TK Komimo Asuhan Kak Seto. Oh iya ya saya tahu. Asuhan Kak Seto.
kemudian pengasuh rubrik konsultasi psikologi di tabloid Wanita Indonesia. Ya, jadi kalau kalau pernah baca nih rubrik tentang konsultasi psikologi, Mbak Maya hari ini yang menulis ya. Kemudian beliau juga sebagai trainer, fasilitator. Kemudian beliau juga banyak diminta untuk menjadi pembicara dan narasumber di berbagai seminar-seminar, baik seminar maupun webinar. Kemarin terakhir juga saya lihat beliau ada di sebuah TV ya, Mbak Maya ya. Kebetulan Iya, diundang baru-baru ini. makanya saya bilang nih artis nih. Aduh, Nah, jadi Masya monggo Allah. kalau Ibu dan Bapak yang memerlukan Mbak Maya, di sini ada Instagramnya Maya Hari double RY Maya Hari psikolog. Maya Hari psikolog ya, pakai psikolog atau Maya Ya, Hari aja Mbak? pakai. Tapi nama nama IG-nya sebetulnya Maya Hari nyambung. Tapi Ah, oke. searching itu pasti muncul juga. Pasti muncul ya, Maya Sama. Hari. Mm-mm. Oke. Nah, beliau ini mengambil pendidikan S1 di bidang psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, lanjut lagi program Magister Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kemudian pendidikan dan pelatihannya luar biasa. Ini yang dituliskan hanya sepersekian karena kalau panjang ya kita kayaknya sampai besok nih seminar atensinya Jangan, jangan, bacain bacain jangan. sendiri Mbak Nia. Oke, Please don't. ini oke. Tapi saya mungkin singkat saja di sini Mbak Maya juga banyak mengambil pendidikan dan pelatihan, di antaranya pelatihan klinikal hipnoterapi di Departemen Psikiatri RSPAD Gatot Subroto di Jakarta, kemudian pelatihan instant change teknik terapi keluarga bagi kasus perselingkuhan, bangun karakter anak melalui coaching, membangun karakter unggul berbasis kearifan budaya lokal, coaching starter tools, banyak sekali sebetulnya ya. Bisa dibaca Ibu dan Bapak di sini. Kemudian pelatihan, seminar, workshop, webinar yang pernah dibawakan Mbak Maya juga luar biasa banyak banget. Di antaranya pengaruh pornografi pada anak, pola asuh generasi alfa, bijak gadget dalam pengasuhan anak, pengenalan teknik hipno, parenting sederhana bagi orang tua, seminar anti bullying untuk siswa SMP. Banyak sekali sebetulnya. Monggo kalau mau kenal lebih dekat dengan Mbak Maya Hari, silahkan search di Instagram, juga ada di Facebooknya ya Mbak Maya ya. Ada. Maya Hari. Ya. Kemudian kalau mau cari Mbak Maya Hari, seperti tadi saya sampaikan, beliau sebagai praktisi psikolog berpraktek di Rumah Sakit Permata Cibubur. Untuk kliennya, apakah mulai dari usia anak hingga dewasa, biasanya terkait masalah apa, Mbak? Nah, sebetulnya tadinya dari 2007 itu saya single fighter di Rumah Sakit Permata Cibubur. Nih kita boleh ngebocorin nggak sih nih? Boleh, Tapi boleh. sekarang saya happy banget udah ditemani oleh Ibu Eva Silvana. Jadi Jadi, saya udah berbagi dengan beliau nih yang cantik juga kan. Eh, Pokoknya urusan anak remaja Ibu Eva lebih ahli dari saya sih sebetulnya aduh. ya karena dari dulu udah spesialis kayaknya ya. Jadi saya sekarang lebih mengkhususkan diri remaja dewasa ke atas gitu. Oh, oke. Tapi monggo kalau cuma mau jadi apa ya, mau jadi teman diskusi, teman ngobrol kita bisa ya. Bisa Mhm, sama-sama ya Bu mhm, Eva ya. betul, betul, betul. Ya, Oke. menangani bersama juga bisa, sangat Oke, dimungkinkan. oh luar biasa ya. Jadi Mbak Maya ini memang banyak menangani remaja hingga dewasa, tapi untuk anak pun tidak, artinya tidak menolak juga untuk klien-klien yang berkaitan dengan kasus anak tentunya. Saya Baik, jadi nah asistennya Bu Eva kalau untuk anak. ya enggak lah, sama-sama. Oke, Mbak Maya kalau misalnya mau perlu untuk Mbak Maya sebagai narasumber dan lain-lain, cukup DM di Instagramnya ya, berarti Mbak Maya ya. Boleh, boleh Oke, silakan dengan senang hati. baik. Terima kasih banyak. Nah, kita sudah kenalan. Saya coba stop share dulu. Oke, kita sudah kenalan dan yang ditunggu kan pastinya bukan saya, Mbak. Ini saya jangan Berdua terlalu banyak tandem. juga nih bicaranya nih. Baik, saya izin sebentar mengajak Ibu dan Bapak peserta yang sudah hadir di sini. Yuk follow Instagram Atensi Anak Remaja karena seminar atensi ini selalu rutin diadakan. Satu program edukasi gratis untuk masyarakat sebetulnya mudah-mudahan bisa
bisa apa ya, mencapai teman-teman masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. Siapapun umum, monggo. Tapi waktunya memang tidak menentu, tapi saya yakin insya Allah setiap bulan selalu ada. Jadi karena waktunya tidak menentu hari apa, jam berapa, lebih baik update terus. Jadi follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sekali lagi silakan follow Instagram Atensi Anak Remaja. Baik, saya sendiri dengan Eva Silvana, saya akan mendampingi Mbak Maya selama sesi seminar malam ini. Monggo silahkan Mbak Maya untuk screen dan waktunya saya serahkan. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Eva. Langsung aja nih ya, karena sekarang saya lihat udah jam 19.46. Wow, Betul, betul. semakin larut ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat, sudah selesai makan malamnya, dan sudah selesai juga eh, untuk keluarga juga ya di rumah ya, untuk urusan makan malam dan sebagainya. Bapak Ibu, salam kenal, Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam. malam. Tadi sudah diperkenalkan panjang lebar oleh Mbak Eva ya, jumpa dengan saya Maya Hari, praktisi psikolog yang terus belajar. Jadi masih belajar juga nih Bapak Ibu ya. Saya juga seorang ibu dari seorang remaja putra berusia 17 tahun. Dan topik malam ini tuh relate banget dengan saya. Jadi saya juga sebetulnya masih berusaha menjadi orang tua yang baik bagi anak remaja saya ya. Topik kita malam ini adalah generasi stroberi. Tapi saya tidak akan banyak ceramah, Bapak Ibu. Karena sebetulnya orang tua tuh kan paling nggak suka diceramahin, benar nggak? Apalagi Betul. dinasehatin ya nggak sih? Ya, Betul. kita senangnya tuh menceramahi dan menasehati anak kita, benar nggak, Bapak Ibu? Betul. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menonton atau menyimak potongan-potongan video pendek sebagai bahan pembelajaran kita bersama hari ini ya. Jadi yang ceramah biarlah orang lain yang lebih pakar dan kita sama-sama belajar ya, karena kita kita sama-sama belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju, setuju. Oke, sekarang saya izin share screen dulu. Jangan lupa share sound mungkin Mbak. Iya, share sound-nya juga. Ya, ini dia sudah terlihat. Udah. Sudah ya? Ya, ini dia video yang pertama, Bapak Ibu ya. Saya ambil dari 1% Indonesian Life School. Ada di bagian bawah videonya. Nanti Bapak Ibu bisa menonton video lengkapnya di situ ya. Yuk kita simak bersama. Kalau misalnya lo ngikutin sosial media beberapa waktu terakhir ini, lo pasti sering banget denger kata ini. Iya, satu kata yang sering banget sekarang digaung-gaungkan di mana-mana yaitu healing. Butuh self-healing karena capek, self-healing karena lo ada di toxic relationship, lo mungkin burnout di kerjaan lalu lo ngerasa butuh self-healing, dan berbagai macam healing di berbagai kalimat lainnya. Sampai akhirnya muncul hal yang paling menggegerkan di Twitter dan juga Instagram sebenarnya. Salah satu akun curhat Manfest ngebagiin kutipan dari anak muda mahasiswa umurnya 21 tahun, dia baru kuliah, dan dia ngerasa bahwa kuliah itu ngurangin waktu dia untuk healing dan self-reward. Bahkan dia bilang kalau dia tuh perlu healing 6 bulan dan cuti dari kuliah. Yang jadi pertanyaannya adalah kok sekarang banyak banget ya orang yang pengen self-healing? Apakah benar generasi Z itu generasi yang manja? Apakah perkataan mahasiswa umur 21 tahun ini wajar? Dan apakah healing itu benar-benar diperluin? Ya, itu tadi videonya, Bapak Ibu gimana? Bahasanya tuh anak muda banget ya. Ya karena video ini memang dibuat oleh anak muda juga. Dia create channel YouTube namanya Indonesian Life School, 1% Indonesian Life School. Di foundernya adalah seorang sarjana lulusan Fakultas Psikologi, seorang anak muda, dan menurut saya kontennya bagus-bagus ya. Jadi saya juga sering membagikan konten YouTube ini kepada para pasien saya yang remaja. Nanti Bapak Ibu bisa simak lebih jauh uh, konten-kontennya dia ya. Nah, dari video ini ada beberapa kata atau istilah yang sering banget diucapkan oleh anak-anak muda zaman sekarang ya, yaitu healing,
self healing, self reward, mental health gitu ya. Dan sebagai ilustrasi tadi kita lihat ada curhatan seorang mahasiswa berusia 21 tahun ya yang sempat viral di sebuah akun sosial media di mana si mahasiswa ini dia merasa kuliahnya yang baru melewati semester 1 itu sangat berat dan sangat buruk untuk kesehatan mentalnya gitu ya. Karena menurutnya kuliah itu mengurangi waktu dia untuk nonton Netflix dan juga mengurangi waktunya untuk chatting dengan bestie-bestinya gitu ya. Dan sehingga dia merasa dia butuh cuti 6 bulan untuk self healing ya dan untuk self reward gitu. Nah, curhatan semacam ini tuh banyak sekali dilontarkan oleh anak-anak muda zaman sekarang ya, baik yang baru mulai memasuki dunia kerja maupun juga yang masih SMA bahkan SMP itu chattingan mereka tuh banyak sekali yang isinya seperti ini ya. Banyak yang mengaku dirinya stres, depresi, bahkan ada yang bilang mengalami quarter life crisis gitu ya, bukan main. Dan merasa kekurangan self reward sehingga butuh self healing gitu. Nah, karena ungkapan-ungkapan ini itu banyak dilontarkan oleh anak-anak muda zaman sekarang yang menurut teori generasi tergolong generasi Z atau Gen Z ya, maka muncullah pendapat bahwa yang kemudian menjadi stigma ya Bapak Ibu ya, bahwa Gen Z itu manja gitu ya. Sering kita dengar komentar bahwa anak sekarang tuh kok manja banget ya, beda banget dengan anak muda zaman dulu atau beda banget sama kita zaman dulu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar atau mungkin bahkan melontarkan ungkapan tersebut ya. Yes, ungkapan tersebut memang seringkali disematkan kepada generasi muda saat ini ya, khususnya generasi Z. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa sekarang ini banyak banget yang merasa butuh healing ya? Dan apakah benar Gen Z itu manja? Apakah semua Gen Z itu seperti itu gitu ya? Apakah eh, kata-kata mahasiswa 21 tahun tadi itu valid gitu ya. Apakah yang dia rasakan itu valid, wajar dan apakah healing itu benar-benar diperlukan gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Kalau misal Ini hanya sekedar untuk menyegarkan ingatan kita sebelum kita bahas lebih jauh tentang si Gen Z ini ya, dan ini adalah pembagian generasi berdasarkan tahun kelahiran gitu. Tapi kita nggak akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya tentang karakteristik masing-masing generasi. Nanti ini mungkin topik yang lain lagi gitu ya. Tapi rasanya mungkin di sini ada yang baby boomer di sini atau generasi X. Saya salah satunya Gen X gitu ya. Bu Eva nggak tahu nih satu generasi sama saya atau udah masuk milenial nih Pas awal rasanya. milenial. Wow, pas Oh, pas awal milenial ya. Aduh, jadi saya merasa tua nih Gen X. aduh. Oke, kita nggak akan bahas satu persatu. Kita fokus ke Gen Z, generasi Z, ya, yaitu kelompok usia yang lahir antara tahun 95, ya, 1995 sampai 210, ya, atau yang kira-kira saat ini usianya antara 13 sampai 28 tahun usia tertuanya. Jadi 28 tahun pun masih termasuk Gen Z, ya. Jadi pasti ada yang sudah masuk ke usia angkatan kerja, tapi juga ada yang masih di bangku SMA bahkan SMP itu ya. Nah, siapakah Gen Z ini? Ya, yang jelas anak saya Gen Z ya. Saya Gen X, anak saya Gen Z. Jadi relate banget sama saya sebetulnya masalah topik kita malam ini. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini adalah saya tampilkan sekali lagi tadi ya ilustrasi dari seorang Gen Z yang merasa kuliahnya berat, lalu dia butuh cuti kuliah untuk healing ya. Nah, di curhatan ini tuh kita temui kata-kata atau istilah yang sekarang ini sering muncul ya, jadi viral di percakapan di kalangan Gen Z ya. Tadi udah sempat disinggung, ada mental health, ada healing, self reward, tapi juga selain itu ada juga istilah-istilah lain ya, kena mental ya, mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar ya.
kena mental, depresi, toksik juga ya. Sering sekali kita dengar, pokoknya apa-apa tuh toksik. Orang tua gue toksik banget gitu ya, pacar gue toksik gitu ya. Bos di kantor juga, toksik banget, rasanya nggak tahan ngadepin dia gitu kan. Lingkungan kerja toksik juga, jadi pengen resign gitu ya. Gue jadi kena mental, depresi, dan ujung-ujungnya butuh healing gitu ya. Nah, ini ada sebagai cerita, ada salah satu pasien saya, dia remaja putri usia 18 tahun ya, di akhir masa SMA. Anak pinter di sekolahnya, datang nangis-nangis, bilang ke saya dia kena mental. Gara-garanya nilai ulangan hariannya di sekolah dapat 95. Biasanya dia dapat 100. Dia kena mental gitu ya. Tapi itu beneran gitu, dan itu valid, yang dia rasakan tuh memang dia bener-bener down banget gitu ya, karena dapat 95 gitu. Nah, itulah sebabnya muncul julukan untuk si Gen Z ini sebagai si paling kena mental dan si paling butuh healing gitu ya. Dikit-dikit kena mental, dikit-dikit butuh healing gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu pernah mendengar istilah generasi strawberry atau strawberry generation, ya. Kalau kita perhatikan dari bentuknya, dari warnanya, ya kita bisa lihat di screen saat ini, strawberry terlihat sangat menawan, merah seger gitu ya. Namun di balik keindahannya, dia ternyata katanya begitu rapuh karena sangat mudah tergores, sangat mudah bonyok gitu ya. Kepencet sedikit aja udah rusak gitu ya, terhimpit gitu. Apalagi kalau dia jatuh atau keinjek gitu ya. Nah, gambaran dari buah stroberi ini kemudian disematkan kepada generasi Z yang katanya manja, lembek, baperan, mudah terluka, mudah hancur, gampang kena mental ya, dikit-dikit butuh healing di saat menghadapi tekanan gitu ya. Jadi diibaratkan buah stroberi yang gampang bonyok gitu ya. Nah, dari situlah kemudian muncul istilah strawberry generation atau generasi stroberi. Jadi istilah ini bukan saya yang menciptakan nih, ya. Ini istilah ini udah lumayan terkenal dari tahun, kalau nggak salah dari tahun 91 gitu ya. Dari beberapa tahun yang lalu ya. Suatu generasi yang rapuh meski terlihat indah gitu ya. Nah, sebetulnya awalnya istilah generasi stroberi ini munculnya di Taiwan, Bapak Ibu ya, dan ditujukan kepada generasi yang lahir setelah tahun kalau nggak salah 1981. Jadi sebetulnya tadinya itu termasuk generasi milenial. Jadi yang di atasnya Gen Z ya, milenial dan Gen Z. Tapi kemudian mengalami pergeseran dan akhirnya lebih banyak saat ini merujuk kepada Gen Z gitu, yang dianggap lembek seperti buah stroberi. Ini pasti Gen Z pada protes nih sebetulnya ya. Nah, dua poster ini sebetulnya cukup menggambarkan ya stigma atau karakter dari generasi stroberi yang katanya merupakan generasi muda yang sebetulnya kreatif dan memiliki banyak ide cemerlang. Jadi sebetulnya pasti ada sisi positifnya ya. Setiap generasi itu pasti punya sisi positif, punya kekuatan, tapi juga kalau Gen Z ini dibilang mudah hancur ketika mendapat tekanan. Ya, di saat merasa dirinya kena mental, mereka cenderung mudah putus asa, ya, dan menyerah terhadap tekanan, sehingga mendapat julukan sebagai generasi yang mungkin bisa dilihat di sini ya, manja, males, boros, gitu ya, baperan, gitu, rapuh dan sebagainya dan sebagainya. Ya, padahal tentu di sisi lain mereka juga punya kelebihan-kelebihan. Salah satunya adalah generasi Z merupakan generasi yang sangat kreatif dan melek teknologi. Ya, awalnya pasti bapak ibu yang mengajarkan mereka anak-anak pakai gadget
dan komputer. Sekarang gimana coba? Kebalik ya, lebih sering kita yang gaptek, bener nggak? Kita yang gaptek dibanding mereka. Karena percepatan mereka menguasai teknologi itu luar biasa, ya cepet banget. Tapi ada juga yang menganggap bahwa generasi stroberi itu tidak harus selalu berarti Gen Z. Dan ini saya setuju, ya. Nggak bisa pukul rata bahwa semua Gen Z itu stroberi, gitu ya. Karena ini lebih ke apa namanya, karakter, gitu ya. Ini fenomena, tidak mengacu ke kelompok usia tertentu sebetulnya, ya. Siapapun yang menunjukkan mentalitas seperti buah stroberi, menurut saya rasanya layak gitu ya mendapat julukan generasi stroberi, tidak terbatas pada Gen Z. Tapi ini bisa diperdebatkan di kesempatan lain ya. Untuk saat ini, untuk malam ini, supaya pembahasan kita fokus ya, kita mulai dengan satu persepsi dulu bahwa sebutan generasi stroberi lebih banyak ditujukan kepada generasi Z, meskipun tidak mutlak ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita mungkin bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan munculnya generasi stroberi atau apa sih yang menyebabkan munculnya fenomena ini gitu ya, karena bukan bukan generasi dalam pengertian kelompok usia gitu ya. Nah ini aja saya udah kepanjangan ya ceramahnya, jadi mari kita simak sama-sama video 1% Indonesian Life School lagi Bapak Ibu ya, berikut ini. Kenapa sih fenomena ini bisa terjadi? Well, kita bisa sebenarnya ngelihat fenomena ini dari sudut pandang salah satu buku yang dibuat sama Prof. Renald Kasali, namanya adalah Strawberry Generation. Jadi gini, kenapa sih ada fenomena kayak gini di generasi Z? Gitu ya, well bisa dibilang generasi Z, kalau kata Prof. Renald, adalah generasi paling kreatif. Tapi di saat yang bersamaan juga merupakan generasi yang katanya sih mudah menyerah dan gampang sakit hati. Kenapa? Ya salah satu alasannya adalah ini. Kondisi perekonomian sekarang itu bisa dibilang jauh lebih sejahtera daripada sebelumnya. Dampaknya adalah ya orang tua sekarang itu katanya sih cenderung buat ngasih apapun kepada anaknya. Dan muncul juga kebiasaan overprotective dan oversharing di orang tua. Semuanya dikasih, dan banyak juga hal yang memang diproteksi sama orang tua yang gak dialami sama anak-anak. Yang bisa jadi akhirnya bikin anak-anak sekarang cenderung ya dalam tanda kutip bisa dibilang ya jadi lebih manja dan ya mungkin pengen segala instan. Selain itu karena memang kondisi lebih sejahtera juga ya orang tua juga akhirnya punya ekspektasi yang tinggi. Ekonomi naik dan lain sebagainya dan biasanya orang tua tuh berharap agar ekspektasi itu bisa dicapai. Kalau enggak ya adalah beberapa ortu, mungkin juga ortu lo ya yang mungkin cenderung nyalahin lo gitu. Nah inilah yang katanya sih ngebikin anak jadi bebannya berat, jadi takut gagal, mungkin juga jadi people pleaser, dan mudah cemas ketika mereka berhadapan sama hal yang gak pasti. Dan ini cenderung katanya sih ke bawah sampai gede. Nah, ini adalah jawaban yang pertama. Iya, jadi istilah generasi stroberi itu diciptakan oleh, boleh dibilang ya, diciptakan oleh Profesor Renald Kasali. Bapak Ibu mungkin sudah tahu siapa beliau ya, seorang pakar ekonomi sebetulnya ya. Kita diajak melihat dari sudut pandang sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Renald Kasali ya. Menurut buku ini generasi Z itu adalah generasi paling kreatif, tapi di saat bersamaan juga merupakan generasi yang mudah menyerah dan gampang sakit hati tadi katanya ya. Dan salah satu penyebabnya yang pertama adalah menurut beliau adalah karena kondisi perekonomian sekarang ini yang secara umum dikatakan jauh lebih sejahtera dibanding zaman sebelumnya, yang tanpa disadari mengubah pola asuh orang tua zaman sekarang. Gitu ya, ikut berubah nih Bapak Ibu ya. Kalau yang dulunya lebih strict, menanamkan disiplin dan berbagai aturan gitu ya, kalau sekarang kecenderungannya orang tua menjadi lebih permisif ya, tapi juga lebih protektif dan memanjakan. Jadi di satu sisi serba boleh ya, permisif, tapi juga apa-apa diprotek ya. Uh, ada keinginan untuk tidak supaya anak tidak mengalami susahnya kita zaman dulu gitu ya, istilahnya gitu ya. Semua mua dikasih, tapi semua mua juga diproteksi gitu ya.
materi dikasih, mainan banyak dikasih, mungkin iPhone atau gadget gitu ya. Mungkin bagi yang sudah remaja atau mahasiswa dikasih mobil mahal misalnya gitu ya, karena orang tuanya sudah mampu misalnya gitu ya. Atau fashion, anak-anak sekarang ya, meskipun baru SMP, SMA itu fashionnya udah bermerek, ya, ada ya gitu ya. Tapi juga apa-apa tuh diproteksi, nggak boleh naik angkot, nggak boleh nyebrang jalan sendirian gitu ya, nggak diajarin naik bajai gitu misalnya ya, nggak boleh ikut field trip mungkin ya, ada orang tua yang aduh jangan deh nanti anak saya kecapean sakit, kehujanan gitu ya, nggak boleh ikut field trip gitu ya, nggak boleh kepanasan, nggak boleh mandi air dingin gitu ya. Dan pokoknya segala macam larangan-larangan yang mengakibatkan anak tidak mendapat kesempatan untuk mengalami atau belajar hal-hal yang sebetulnya penting untuk mereka bisa mandiri dan survive gitu ya. Akibatnya anak-anak juga menjadi cenderung tadi Mas Evan create-nya 1% bilang menjadi manja gitu dan ingin semuanya serba mudah gitu. Jadi tidak sabaran, apa-apa maunya serba instan. Makanya julukan lainnya untuk generasi Z adalah generasi instan. Ya, banyak banget pokoknya julukan untuk mereka ini ya. Nah, tadi juga disinggung di sisi lain juga karena zaman semakin maju, kitanya sebagai orang tua juga tanpa sadar jadi makin kompetitif juga, benar nggak Bapak Ibu ya? Jadi kita juga punya ekspektasi yang lebih tinggi kepada anak-anak kita dan tanpa sadar kita banyak menuntut mereka untuk memenuhi ekspektasi gitu. Kalau tidak tercapai, orang tua kecewa, lalu ada yang cenderung menyalahkan anak. Nah, hal-hal inilah yang juga kemudian ikut membentuk karakter anak-anak ini menjadi gampang cemas, ya, menjadi people pleaser, ya, berusaha menyenangkan hati orang tuanya terutama ya mungkin ya, merasa bebannya berat, takut gagal, itu tadi ya. Jadi mereka bilang kena mental, butuh healing gitu ya. Itu awal mulanya salah satunya adalah karena tanpa sadar sikap dari orang tua sendiri gitu ya. Waduh, kayaknya belum apa-apa, rasanya udah berat banget ini ya. Ya, beban di pundak orang tua ya Bapak Ibu ya. Enggak dong ya. Jangan nyerah dulu Bapak Ibu, semangat ya, masih sore nih ya. Jadi itu tadi penyebab yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua, apakah itu penyebab munculnya generasi strawberry? Mari kita simak lagi. Ini dia. Kenapa sih Oh fenomena ini sorry, bisa? Kenapa sih ini, fenomena? ini dia. Nah, sudut pandang yang kedua, kenapa sih generasi sekarang tuh healing-healing mulu? Well, katanya ada juga nih hubungannya sama media sosial. Ini udah ditulis sama banyak orang juga sih ya, bahwa media sosial itu banyak mengubah kehidupan kita. Kalau perhatiin sebenarnya media sosial ini banyak digunakan untuk selebrasi keberhasilan, untuk flexing, untuk pamer sesuatu, dan untuk ngomongin hal-hal yang positif sih. Maksudnya tentang diri kita sendiri, gitu kan? Salah atau enggak? Ya enggak juga sih. Tapi ya ini ngasih dampak tertentu yang akhirnya ngebuat kita cenderung ngelihat orang, biasanya ya, dari keberhasilan mereka aja. Prosesnya biasanya nggak kelihatan. Jadi kayak kita ngelihatnya tuh yang sukses-sukses aja tapi nggak ngelihat susah-susahnya kayak gimana. Akhirnya banyak dari kita yang bisa jadi sering ngebanding-bandingin diri, ngerasa bahwa kita nggak seberhasil itu, atau mungkin kita ngerasa bahwa kita tuh harusnya lebih oke dari situasi yang sekarang terjadi pada kita. Dampaknya adalah katanya ya, banyak orang di generasi ini pengen sukses dan berhasil dalam waktu singkat. Generasi instan lah intinya. Pas gagal jadinya down banget dan ditambah lagi kita ngebandingin diri kita sama orang lain yang bisa jadi nggak serealistis itu untuk dibandingin. Atau bahkan ternyata kita ngebandingin sama orang yang bisa jadi nipu juga gitu ya. Cuma brand doang, cuma image doang, nggak tahu kan di belakangnya kayak gimana. Nah gitu kan. Kita juga terpapar sosmed memang dari kecil. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi perkembangan, yang risetnya mungkin ya nggak sebanyak itu juga sih sampai sekarang. Karena biasa longitudinal kan penelitiannya. Masa remaja tuh dan masa kecil sebenarnya transisinya ya adalah masa dimana pengakuan orang lain dan pencarian identitas tuh penting banget. Dan ketika kita nggak ngedapetin hal itu atau ketika kita memang krisisnya kurang tepat di fase itu gitu, kita jadi lebih gampang ngerasa down. Beberapa pendapat sih bilang kayak gitu. Iya, setuju nggak Bapak Ibu bahwa sosial media atau medsos itu telah banyak mengubah kehidupan
saat ini ya. Banyak sekali mempengaruhi cara pandang, pola pikir, bahkan juga mengubah sikap dan perilaku kita sehari-hari ya. Dan terutama pengaruhnya tuh sangat besar bagi anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak muda saat ini ya, yang berusia muda saat ini yang sedang berada pada fase pencarian jati diri. Jadi mereka mencari figur, mereka mencari sosok yang bisa mereka ikuti gitu ya, yang menjadi panutan gitu. Dan larinya banyak ke sosial media karena sosial media itu begitu mudahnya uh, dijangkau gitu ya sama anak-anak gitu ya. Dan masalahnya yang biasanya diposting di sosial media itu kan ujungnya ya, hasil akhirnya, end resultnya, keberhasilan, selebrasi, ya, sukses gitu ya. Pokoknya yang indah-indah, yang bagus-bagus gitu ya, kebahagiaan gitu ya, apa namanya, success story lah dari si pemilik akun sosial media gitu ya. Akibatnya jadinya para remaja ini membandingkan dirinya dengan teman atau sosok atau figur idola yang mereka lihat di sosial media gitu. Dan jadinya karena membanding-bandingkan berpikirnya, oh dia umurnya sama dengan saya, tapi kok dia udah sukses ya, dia kok enak bener ya hidupnya ya, udah terkenal dan sebagainya dan sebagainya. Lalu mereka juga ingin mencapai taraf itu, posisi itu secara instan. Makanya dibilang tadi generasi instan gitu ya. Dan di saat harapan mereka tidak terpenuhi atau mereka gagal menjadi seperti uh, idolanya mereka di sosmed, mereka menjadi down, menjadi kecewa gitu. Meskipun sebetulnya juga nggak realistis ya, karena yang kita lihat di sosial media itu belum tentu menggambarkan realita. Seringkali dunia tipu-tipu juga kan, sosmed ya. Nah, ketika kita secara tidak realistis membandingkan kondisi kita, misalnya si anak membandingkan kondisinya dengan anak-anak selebriti misalnya gitu ya, atau anak-anak sultan gitu ya, yang udah kaya dari lahir istilahnya gitu ya, atau membandingkan dengan idola yang aspek-aspek kehidupannya sangat jauh berbeda dengan diri sendiri gitu ya. Akibatnya itu tadi ya, kecewa, down, depresi gitu ya. Itu pengaruh dari sosial media sebagai penyebab lahirnya generasi strawberry. Ya. Sekarang kita lanjut ke penyebab ketiga. Oke, sebentar. Nah, ada juga pandangan kayak gini. Jadi ada yang bilang bahwa sekarang itu sebenarnya nggak beda-beda banget sama dulu. Jadi sama-sama aja. Katanya sih gitu. Bedanya adalah orang sekarang itu lebih humanis. Lebih mandang manusia lebih baik daripada dulu. Dan lagi-lagi ya memang lebih melek soal kesehatan mental. Jadinya ketika ada gejala yang dulu dianggapnya sepele, karena sekarang udah aware, ya dicari tahu dong. Meskipun dampaknya bisa jadi mungkin sekarang banyak self-diagnosis. Atau mungkin banyak yang ngerasa bahwa dia butuh penyelesaian, atau dalam bahasa psikologi butuh yang namanya stress coping. Nah, di sini nih masalahnya, di stress coping ini. Nah, inilah healing itu tuh sebenarnya stress coping. Ya, jadi pendapat ketiga bilang sebetulnya sih zaman dulu sama zaman sekarang tuh sama-sama aja gitu ya keadaannya. Tapi yang membedakan adalah anak-anak sekarang itu dengan adanya internet, kemudahan untuk searching, browsing gitu ya, mereka menjadi lebih aware tentang konsep kesehatan mental gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang dirasa nggak pas dengan dirinya, mereka tuh langsung wah saya kenapa ya gitu ya. Lalu mereka cenderung mencari jawaban sendiri di internet ya, karena sangat mudah untuk mencari informasi gitu ya. Ada kecenderungan yang makin besar untuk mencari tahu sendiri dan pada akhirnya melakukan self diagnosis gitu ya. Misalnya beberapa hari uring-uringan terus merasa nggak nyaman, nggak semangat gitu ya. Lalu mereka googling, nah pas kebetulan ketemulah misalnya artikel yang berjudul tanda-tanda depresi, misalnya gitu ya. Wah, langsung kan dibuka. Wah, cocokologi ujung-ujungnya Bapak Ibu ya. Rasa sedih berlangsung lebih dari 2 minggu, maka artinya Anda mengalami depresi, misalnya gitu ya. Nah,
ketika mereka mendiagnosis dirinya bahwa mereka misalnya mengalami depresi, selanjutnya apa yang mereka lakukan adalah mencari solusi sendiri, ya, atau mencari penyelesaian. Dan muncullah dari sini istilah butuh healing, gitu ya. Muncul istilah kena mental, depresi. Jadi kayaknya udah fasih banget gitu bilang, ih gue lagi depresi berat gitu ya, atau gue kayaknya bipolar gitu ya. Bahkan mungkin Mbak Eva juga mengalami ya, ada banyak pasien-pasien remaja yang datang ke ruang konsultasi kita yang minta dites, Bu, saya bisa nggak saya dites bipolar gitu. Bahkan ada yang bilang, Bu Maya kayaknya saya kena schizofren deh gitu. Nah lo dari mana lagi ya istilah itu ya? Atau kayaknya saya kepribadian ganda deh Bu gitu ya. Ini adalah akibat self diagnosis gitu dan cocok logi tadi gitu ya. Dan mereka masih nggak yakin, baru akhirnya datang ke psikolog untuk minta dipastikan. Jadi mencari validasi gitu ya, Mbak Eva mungkin mengalami juga ya, kayak gitu ya, benar nggak? Gitu ya. Jadi ada 3 penyebab tuh tadi ya. Ada juga Kita rangkum dulu Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 faktor yang katanya mempengaruhi munculnya fenomena generasi stroberi di kalangan Gen Z gitu ya. Di sini urut-urutannya saya rubah sedikit. Yang pertama saya taruh adalah pengaruh sosial media yang menyebabkan anak-anak ini ingin sukses secara instan gitu ya. Tapi juga ingin santai dan enjoy life gitu ya, seperti kehidupan yang mereka lihat di sosmed ya. Maunya tetap chill tapi juga cepat sukses gitu ya, cepat mencapai financial freedom gitu ya istilahnya gitu ya. Padahal perlu proses ya untuk mencapai kesuksesan gitu. Dan yang kedua, penyebab munculnya generasi strawberry adalah meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental, awareness-nya meningkat ya. Sehingga muncul juga nih istilah-istilah work-life balance gitu ya, toxic workplace gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Dan yang ketiga yang saya taruh di paling akhir itu adalah pola asuh. Karena kan ini kita forum orang tua ya. Jadi penyebab ketiga munculnya Gen Z, generasi strawberry, mohon maaf, adalah pola asuh orang tua yang tanpa kita sadari menyebabkan mereka terlalu diproteksi, tapi juga terlalu dipermudah gitu ya. Sehingga Profesor Renal Kasali kemudian mengeluarkan istilah juga nih, ada strawberry generation, tapi juga ada strawberry parents ya. Nah lo ya, uh, ini yang katanya menyebabkan anak-anak yang kita asuh memiliki karakter seperti buah stroberi gitu ya. Pola didik orang tua yang tidak bisa keras lantaran takut anaknya merasa disakiti gitu ya. Justru sebetulnya yang lebih banyak menjadikan anak berani membantah orang tuanya sebetulnya ya. Bahkan pola didik orang tua yang cenderung overprotective justru membuat anak juga tidak terbiasa dikritik gitu ya, cenderung menghindari hal-hal yang dianggap terlalu sulit gitu ya, tidak berani mengambil resiko dan sebagainya gitu. Sehingga lahirlah sebutan khusus strawberry parents dan strawberry parenting. Nah, jadi sekarang kita fokus nih ya. Kalau yang tadi sosial media ya udahlah, udah jelas ya. Terus kesadaran akan kesehatan mental juga. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyelami lebih dalam seperti apa sih yang dikatakan pola asuh strawberry parents itu ya. Karena tentu kita mau dapat sesuatu nih dari sesi kita malam ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ya untuk membantu anak-anak kita terlepas dari uh, fenomena atau pertumbuhan karakter yang menjadikan mereka seperti buah stroberi gitu ya. Saya rasa semuanya setuju ya. Oke. Saya kasih video lagi kali ini dari pakarnya langsung Pak Renald Kasali. Beliau memberikan contoh-contoh strawberry parents itu seperti apa. Ini dia.
Strawberry Generations, ini adalah topik yang mulai banyak dibicarakan, tetapi kita sering lupa bahwa di balik Strawberry Generation juga ada yang disebut sebagai Strawberry Parents. Dan seperti apa Strawberry Parents ini? Saya kira contohnya ada cukup banyak di masyarakat. Kita melihat ada orang tua yang memberikan fasilitas yang berlebihan kepada anak-anaknya. Ada yang memberikan ajudan, asisten, driver, beragam hal yang seharusnya belum didapatkan oleh anak-anaknya. Saya ingin mengingatkan apa yang dikatakan oleh Frederick Douglass, seorang pejuang sosial yang pernah mengatakan lebih mudah membangun strong children daripada kita memperbaiki apa yang disebut sebagai broken man, manusia yang sudah kadung rusak. Dan kita menyaksikan Strawberry adalah sebuah generasi yang tentu saja bukan generasi yang bisa kita andalkan di masa depan. Mereka hebat, sekolah bisa S2, sekolahnya bagus, tetapi ya mudah rusak. Namanya juga Strawberry, disikat sedikit saja sudah bonyok dia. Bukan seperti itu yang kita inginkan. Iya, ya. Jadi menurut Profesor Renald Kasali, di balik Strawberry Generation ada yang namanya Strawberry Parent, yaitu orang tua yang salah satunya terlalu mudah memberikan fasilitas yang berlebihan kepada anak, terutama ketika mereka masih kecil ya. Tadi beliau bilang masih kecil udah dikasih ajudan, udah dikasih asisten, driver pribadi gitu ya. Menurut beliau seperti itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Strawberry Generation. Tentu saja ada lagi orang tua yang ingin mengutamakan hasil. Jadi orang tua pengen anaknya cepat-cepat menjadi juara kelas, juara dalam segalanya, dan mengabaikan proses. Ada lagi orang tua yang juga mengedepankan pentingnya family brand. Saya tahu branding ini penting sekali, dan dengan branding yang kuat itu maka kita akan mendapatkan kemudahan. Ngurus paspor orang lain antri kita dipermudah karena orang kenal kita. Kita sampai di airport tuh yang ingin menolong kita banyak sekali. Ketika kita di jalanan mobil kita mogok, kita keluar sebentar. Oh sorry. Menunjukkan wajah kita, orang dengan cepat menolong, anak kita mau urusin, tidak perlu ikut tes dan langsung disuruh tanda tangan. Nah ini family brand, tapi kalau family brand itu diberikan kepada anak-anak yang belum tahu proses, maka kita akan melahirkan Strawberry Generation yang tidak kita inginkan. Iya, jadi orang tua yang mengutamakan hasil dibanding proses. Pak Renald ya, yang penting anak saya jadi juara, yang penting bikin SIM-nya cepat selesai, yang penting pokoknya ujung-ujungnya yang penting hasilnya gitu ya, tapi mengabaikan proses gitu ya. Dan orang tua yang mementingkan family brand, ya mungkin ini untuk kalangan yang memang sudah punya nama atau orang-orang terkenal ya. Jadi memanfaatkan nama besar keluarga atau ya memanfaatkan keterkenalannya untuk mendapatkan berbagai kemudahan. Tadi beliau contohkan ngurus paspor, nggak perlu antri di bandara, juga nggak perlu antri, mobilnya mogok, nongolin kepalanya dikit, polisinya udah kenal gitu ya, langsung dibantu, bikin SIM juga langsung tanda tangan jadi gitu ya. Nah semua ini membuat anak tidak mengenal proses. Anak cuma taunya minta apapun langsung jadi, langsung terpenuhi. Bisa mendapatkan hasil dengan mudah. Gitu. Makanya akhirnya melahirkan generasi instan yang manja. Gitu ya. Lanjut lagi. Tentu saja ada. Sebentar. Jadi orang tua seperti ini seringkali cepat-cepat ingin mengambil masalah sepele yang dihadapi anaknya. Misalnya saja mengerjakan PR, itu orang tua yang kerjakan. Ketika anak harus remedial ya orang tua juga cari orang yang bisa bantunya. Kemudian ketika kuliah ya nyogok. Nanti anaknya suatu ketika lihat teman-temannya sudah jadi guru besar, pengen bantu anaknya, bahkan dicari jokinya. Bahkan sekarang sudah mulai heboh, banyak sekali guru besar yang ternyata menggunakan joki agar bisa membuat paper ilmiah. Nah itu juga ya. Jadi orang tua yang terlalu cepat mengambil alih dan cepat-cepat mencarikan solusi bagi masalah anak gitu ya. Bikin PR dibikinin gitu ya, mau ulangan dikasih guru yang bisa ngasih kisi-kisi misalnya gitu ya. Ini melahirkan generasi yang terbiasa menggunakan jalan pintas. Sampai tadi dia bilang apa namanya
bikin tesis untuk doktor gitu ya, pakai joki gitu ya. Waduh, parah banget ya. Itu yang disampaikan oleh Profesor Renald Kasali ya, ciri-ciri dari strawberry parents. Ini jadi warning buat kita ya, jangan sampai kita menjadi seperti itu ya. Karena terbentuknya generasi strawberry tidak terlepas dari pola asuh orang tua strawberry juga. Pertanyaannya sekarang untuk kita, para orang tua, sudah siapkah Anda, sudah siapkah kita untuk mengubah generasi rapuh ini menjadi generasi tangguh, Bapak Ibu, ya. Mau nggak mau harus siap ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat dulu sedikit generasi tangguh itu tentunya kita harus tahu yang seperti apa ya. Salah satunya generasi yang memiliki daya juang, berani menghadapi tantangan, bukannya mencari jalan pintas gitu ya, atau mencari solusi yang mudah. Yang kedua, ya generasi yang tidak mencari jalan pintas atau cara instan ya. Kemudian memiliki growth mindset sebagai lawan dari fixed mindset. Juga kita ingin anak-anak kita bisa belajar dari kegagalan, bukannya cenderung berusaha menghindarinya. Dan kita juga ingin anak-anak kita sekarang ini kan kita seperti bersaing dengan teknologi ya. Tapi kita tidak mau kan anak-anak kita kalah oleh teknologi, kalah oleh AI, kalah oleh robot yang nantinya justru bisa mengatur kehidupan kita. Kita ingin anak-anak yang bisa justru memanfaatkan teknologi canggih itu sebagai tools yang mempermudah penyelesaian masalah gitu. Ya, kemudian generasi tangguh juga adalah generasi yang kritis dan bisa menghindari jebakan sosmed gitu ya. Belajar untuk lebih bijak bersosmed seperti itu. Oke. Sekarang ini video lagi dari Pak Renald Kasali. Kali ini agak panjang Bapak Ibu. Beliau menyampaikan beberapa hal yang perlu atau bisa kita lakukan agar kita tidak menjadi strawberry parents dan bisa menghindarkan anak-anak kita dari tumbuh menjadi strawberry generation ya. Kita simak lagi sama-sama sebelum nanti kita selesai dan kita bisa masuk ke tanya jawab ya Mbak Eva ya. Baik, kita simak Setidaknya sama-sama. ada 13 hal yang saya catat perlu mendapatkan perhatian. Dan kalau kita ingin anak-anak kita kuat, maka hindarilah melakukan 13 hal berikut ini. Yang pertama, kita membiarkan mereka mempunyai yang disebut victim mentality. Ingat, menjadi victim itu oke-oke saja. Karena dalam perjalanan karirnya, kita boleh kalah, kita boleh melihat orang lain berhasil. Kita harus apresiasi orang-orang yang berhasil. Namun kalau kita tidak berhasil, kemudian jangan membangun victim mentality. Kita seringkali kemudian bercerita kepada orang, mencari empati, bahwa kita dikorbankan, bahwa kita adalah orang yang seharusnya jadi juara, tapi kita tidak jadi juara karena ada orang yang melakukan curang kepada kita. Yang kedua, tidak mengajarkan rasa bersalah dengan benar. Ingat bahwa dalam segala sesuatu tindakan anak-anak kita, ketika dia menjalankan sesuatu yang benar, ada kemungkinan itu merugikan orang lain. Itu boleh kita lakukan kalau itu adalah membangun orang lain. Misalnya saja teman kita tidak belajar dan kemudian kita kasih contekan. Kita harus berani mengatakan no terhadap mereka yang butuh contekan. Karena orang yang lulus dengan contekan tidak membangun integritas. Namun ketika dia tidak lulus, kita rasa bersalah. Sering dalam kehidupan ini kita sebagai orang dewasa tidak membantu orang lain yang harusnya kita bantu karena kita ingin memperkuat mereka agar mereka tidak bergantung kepada kita. Tetapi ada kalanya itu pantas kita lakukan untuk membuat manusia ini menjadi sosok yang tegas, sosok yang kuat di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, menjadikan anak pusat perhatian. Menyebut anak sebagai princess, the smartest man in the world. Kita puji-puji anak kita sebagai yang luar biasa. Stop, hentikan itu semua. Jangan berikan gelar-gelar seperti itu sehingga mereka kemudian terbiasa dilayani. Anak-anak dari kecil harus terbiasa bisa melayani dan mengapresiasi orang lain. Yang keempat, menghindari ketakutan. Ingat bahwa anak-anak tetap harus punya rasa takut
takut terhadap Tuhan, takut melakukan kejahatan, takut menyakiti orang lain, takut menghadapi hukum, menghadapi hal-hal yang tidak benar di kemudian hari. Caranya adalah disiplin, persiapan, dan lain sebagainya. Namun ketika menghadapi hal-hal yang menakutkan, jangan hidup dalam mitos. Ajarkan anak-anak agar berani keluar dari selimut rasa aman mereka. Yang kelima, jangan melayani anak seperti bos. Ingat bahwa anak-anak kita juga harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan. Kalau Anda ingin berlibur misalnya, ajaklah anak Anda untuk membuat keputusan. Mau ke luar negeri atau di dalam negeri, ke kota mana, kemudian memilih hotel, ajari mereka untuk berani mengambil keputusan. Ya, kemudian ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai, ya itu adalah keputusan kita bersama. Yang keenam, expecting perfection. Banyak orang tua yang tidak bisa membedakan antara performing well dengan perfectionism. Kalau Anda melatih anak Anda juara kelas, maka dia pinter semuanya. Seninya bagus, penyanyinya bagus, olahraganya bagus, matematikanya bagus, IPA-nya bagus, IPS-nya juga bagus. Agamanya juga hebat. Tapi itu semua kan teori. Dan tentu saja dia tidak perform well, tetapi dia perfeksionis. Kita tidak ingin anak kita itu menjadi juara kelas, tetapi harus menjadi juara dalam kehidupan. Di dalam juara kehidupan itu dia harus memilih bahwa manusia tidak harus juara dalam semua hal. Dia menjadi hebat. Meletihkan sekali hidup yang demikian. Dan ketika dia tidak well, maka dia akan sangat kecewa. Orang yang tidak pernah kalah, sekali kalah, maka dia akan berakhir. Yang ketujuh, membiarkan anak menghindari tanggung jawab. Ingat, dari kecil latih anak Anda agar punya tanggung jawab. Siapa yang cuci piring, siapa yang merapikan meja, siapa yang bantu masak, siapa yang merapikan kamar. Kasih mereka tugas sehingga mereka punya tanggung jawab. Yang kedelapan, mengambil rasa sakit mereka. Ingat bahwa dalam kehidupan ini perasaan tersakiti, sedih, cemas adalah bagian dari hidup. Biasa saja. Boleh anak kita sedih, cemas. Kalau dia baru diputus oleh pacarnya, biarkan saja. Dia menangis, dia tidak bisa menerima. Boleh dia hadapi itu. Karena dengan biasa menghadapi kesulitan seperti itu, ini akan melahirkan anak-anak yang kuat. Yang kesembilan, membiarkan tidak bisa meregulasi emosi. Anak-anak harus terbiasa dilatih untuk memiliki yang disebut kompetensi emosional. Karena dengan begitu anak-anak bisa meregulasi emosinya. Jangan selalu setiap saat ketika mereka kesulitan atau tidak sedang happy, selalu orang yang membuat mereka tidak happy itu kita berikan sanksi, kita datangi, dan kita bela demi anak kita. Tidak demikian. Yang ke-10, mencegah anak buat kesalahan. Ya, saya banyak menghadapi hal-hal seperti ini. Banyak orang tua yang kalau saya bikin anak-anaknya ikut kelas saya harus kesasar di luar negeri, orang tuanya ingin ikut. Kemudian orang tuanya mengatakan kalau terus ikut kelasnya Pak Renald lebih baik berhenti. Padahal saya sedang mengajarkan anak-anak itu agar berani menghadapi kehidupan. Sejumlah mahasiswa saya ketinggalan pesawat di luar negeri dan mereka sering telepon saya minta bantuan. Saya tahu tujuan mereka adalah minta agar saya atasi problem mereka. Padahal saya sedang melatih bagaimana caranya mereka menghadapi kesulitan. Dan itu bagus bagi mereka. Saya ajari mereka bagaimana menghadapi bangsa yang berbahasa berbeda-beda. Menghadapi situasi yang tidak pasti. Membaca situasi di suatu kota. Dan bahkan ketika ketinggalan pesawat saya ajarkan mereka agar berani membuat keputusan dan kemudian bisa pulang dengan selamat. Tapi orang tua selalu ingin cepat-cepat mengambil alih itu dan tidak membiarkan anaknya melakukan kesalahan dengan cara mendampingi mereka. Tentu ini bukan cara yang bijak. Yang ke-11, tidak bisa membedakan antara disiplin dengan punishment. Disiplin artinya adalah mengajarkan anak-anak mempunyai kesungguhan dan punya aturan. Sehingga bergerak secara otomatis dan dia tahu bahwa ini penentu terhadap keberhasilan hidup mereka. Sedangkan punishment adalah suatu tindakan yang kita lakukan pada anak kita untuk menyadarkan bahwa itu tidak pantas mereka lakukan. Ketika mereka pulang ke rumah sepatu dilempar, itu ada sanksinya. Ketika mereka tidak mengerjakan PR, ada sanksinya. Ketika mereka tidak nice terhadap ART di rumah, harus ada sanksi. Sehingga mereka tahu dalam kehidupan ini selalu ada sanksi yang mereka hadapi. Yang ke-12, jalan pintas. Wah, ini saya paling tidak senang ini membaca banyak sekali statement-statement dari orang-orang muda yang mengatakan jangan hard work tetapi smart work. Yang penting kita harus dapatkan financial freedom. Padahal umurnya belum 25 tahun sudah ingin financial freedom.
mau mudah, tidak mau susah. Mereka tidak mau menunda kenikmatan. Mereka ingin mendapatkan instant gratification. Ingin cepat-cepat mendapatkan sesuatu. Saya ingin ingatkan kepada Anda, strawberry generation terjadi ketika kita sebagai orang tua selalu ingin memberikan kemudahan dan membiarkan anak-anak kita mengambil pekerjaan yang terlalu gampang, yang tidak menuntut macam-macam. Dan kalau kantornya buat susah mereka katakan ini adalah toxic workplace. Bukan seperti itu. Hadapi kesulitan ini, karena dengan begitu Anda akan menjadi manusia yang strong. Terakhir, lebih mengutamakan hasil daripada nilai-nilai. Yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita itu adalah nilai-nilai, bukan hasil akhir. Nggak apa-apa anak kita tidak naik kelas, tidak berhasil dalam hal tertentu, tapi dia belajar, tapi dia tahu dia punya integritas. Apalah artinya punya anak juara kelas, indeks prestasi begitu tinggi, tapi tidak dipercaya orang. Karirnya selalu terhambat karena dia tidak bisa dipercaya. Biarkan kita latih anak-anak kita menjadi sosok yang bisa dipercaya. Tetapi jangan latih mereka menjadi sosok yang kaku, yang rigid, yang menyusahkan orang lain, yang tidak bisa menerima keberhasilan orang lain. Latihlah mereka menjadi sosok yang mudah beradaptasi, yang bisa menghargai kerja keras orang, berempati terhadap prestasi orang lain, dan bisa bekerja sama. Wow, banyak banget ya tips-tips dari Pak Renal Kasali ya. Nggak salah, beliau memang profesor dan ya pengarang buku Strawberry Generation. Bapak Ibu bisa temukan tips-tips yang lengkap dan uraian yang lebih mendalam lagi di bukunya beliau ya. Juga mungkin nanti di rekaman ulang dari sesi malam ini ya, Mbak Eva ya, yang bisa disimak lagi bersama-sama kembali ya. Jadi itu tadi ada 13 tips dari Profesor Renald Kasali untuk supaya kita terhindar dari cara-cara mengasuh atau pola asuh yang menghasilkan generasi strawberry itu ya. Oke, sekarang jam berapa nih? Kita harus masuk sesi tanya jawab jam berapa nih Mbak Eva? Mungkin Sekarang sudah 10 jam menit setengah lagi boleh? 9:07. Boleh. Oke, Oke. iya. Kalau gitu saya agak cepetin what to do-nya tadi 13 points itu ya, yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Tapi ini dia nih masalahnya Bapak Ibu. Kalau kita mau mengubah pola asuh kita kepada anak, mau mengubah perlakuan atau sikap kita terhadap anak, yang menjadi PR atau tantangan tersendiri bagi kita para orang tua adalah untuk membuat anak berubah itu dibutuhkan kerelaan mereka gitu ya. Dibutuhkan kerelaan mereka untuk mau berubah. Tidak bisa melalui paksaan ya. Apalagi pada anak-anak yang lebih besar ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti sesi atau topik tentang 3 topi parenting. Kalau masih kecil kita masih bisa pakai topi sebagai controller ya. Kita yang mengatur, kita bikin aturan anak-anak harus mengikuti aturan orang tua. Itu bisa ketika mereka masih kecil. Tapi semakin mereka beranjak besar, remaja pun udah nggak mau gitu ya, dipaksa-paksa harus ini, harus itu, apalagi tanpa penjelasan gitu ya. Jadi butuh kerelaan, bukan paksaan. Karena generasi muda di era digital ini itu semakin kritis juga ya. Mereka membutuhkan orang tua dan pendidik yang kreatif dan inspiratif supaya mereka mau dengan sukarela ngikutin kita, supaya mereka benar-benar menjadikan kita panutannya mereka gitu ya. Mereka mudah mempertanyakan segala sesuatu, jadi nggak bisa dipaksa ikut aturan kita tanpa penjelasan yang bisa mereka terima gitu ya. Kalau penjelasan atau argumentasi kita nggak make sense, nggak masuk akal buat mereka, mereka tidak akan sukarela mau nurut sama kita, ya. Bisa jadi mereka istilahnya akan unfollow kita, gitu ya, seperti di sosmed ya. Mereka nggak mau lagi berteman dengan kita, mereka unfriend gitu ya. Kita bisa-bisa di unfriend sama anak-anak kita, atau bahkan kita bisa di blok Bapak Ibu, ya, bisa di blok sama mereka.
ibaratnya kalau kita komputer kita di shutdown sama mereka ya. Nah lo ya, secara ini tentu secara pikiran dan perasaan ya. Dan akhirnya kita bisa merasa makin kehilangan koneksi dengan anak-anak kita ya, lost connection dengan anak. Kayak kita jadi merasa makin nggak ngerti jalan pikiran mereka, nggak ngerti perasaan mereka gitu ya. Mereka pun begitu ke kita, merasa kita aneh, merasa kita nggak relate, nggak nyambung ya, nggak ngerti, nggak jelas, malesin gitu ya. Mungkin ada beberapa yang Bapak Ibu pernah mengalami ya situasi di mana kita kayaknya kok saya kayak nggak kenal lagi anak saya gitu, bener nggak ya? Jadi kita juga harus kreatif, kita juga harus upgrade terus ya, baik itu dari sisi pengetahuan, wawasan, skill kita, kemelekan kita terhadap teknologi gitu ya, sehingga kita bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan justifikasi, penjelasan yang bisa mereka terima gitu ya, sehingga mereka merasa terjawab pertanyaan yang why gitu. Anak-anak kan suka nanya why gitu ya kalau kita suruh ini itu ya. Kalau enggak mereka nggak bakalan mau patuh atau ngerjain apa yang kita minta. Jadi ini PR ya Bapak Ibu ya sebagai orang tua zaman sekarang, terutama bagi terutama orang tua dari anak-anak yang sudah tidak kecil lagi ya. Mereka yang sudah beranjak remaja bahkan memasuki usia dewasa gitu ya. Jadi pendekatan kita sebagai orang tua juga harus pas untuk bisa mengubah pola asuh kita, menerapkan 13 tips dari Pak Renald Kasali tadi, pendekatannya juga harus pas gitu ya. Berat ya, memang. Memang, tapi itu tugas kita sebagai orang tua gitu ya. Dan kita harus tetap semangat, kita yakin bisa. Oke. Kalau dari saya closingnya seperti ini ya, bahwa fenomena generasi stroberi dan pengasuhan stroberi merupakan persoalan kompleks yang memerlukan pendekatan multisisi ya. Mereka dianggap generasi yang penuh dengan ide kreatif namun cepat menyerah. Penyebabnya adalah sosmed, meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental, dan juga karena pola asuh yang tanpa disadari merupakan pola asuh stroberi dari orang tua gitu ya. Sebagai orang tua, perubahan bisa dimulai dari kita, Bapak Ibu ya, yaitu dengan mengubah pola asuh kita terhadap anak-anak generasi mendatang agar menjadi manusia-manusia yang tangguh, bukan rapuh gitu ya. Saatnya melampaui stereotipi generasi stroberi, tidak semua Gen Z adalah generasi stroberi ya. Dan kita bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Itu saja Mbak Eva, saya kembalikan dulu kepada Mbak Eva. Selanjutnya mudah-mudahan kita masih ada waktu ya untuk tanya jawab ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk atensinya, perhatiannya. Mohon maaf jika Ya, ada oke. kesalahan dari saya. Thank you. Terima kasih banyak Mbak Maya, luar biasa. Ya. Ini saking menikmati paparannya Mbak Maya, aku juga nggak sadar, oh ya udah 8:30 ya, nggak kerasa Iya. ternyata. Oke Mbak, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak. Boleh, yuk. Saya persilakan dulu deh yang mau bertanya langsung, karena biasanya peserta di sini Mbak dari berbagai daerah. Jadi saya Oke. persilakan dulu yang udah jauh-jauh masuk ke seminar atensi, kalau nggak bertanya kan sayang ya. Monggo silahkan raise hand, ada yang mau bertanya langsung kepada Mbak Maya, silahkan. Ya, monggo Bu, saya persilahkan Ibu dan Bapak yang mau bertanya langsung dulu, baru setelah itu saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Silahkan Ibu dan Bapak yang mau bertanya langsung. Nih Pak Nasib Marulitua nih udah beberapa kali ikut ya Pak. Biasanya Luar rajin biasa bertanya Bapak. nih. Saya mau tanya Rajin ini. ya Pak. Boleh deh. Boleh Bapak coba. Malam Bu Eva, terima kasih. Iya, tolong sebut lagi nih Bapak dari daerah mana Saya supaya Nasib ingat. Marulitua dari Kota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Oke, Iya. monggo Pak. Nah, Pertanyaannya apa nih Pak? Pertanyaannya, anak sekarang itu cenderung kan apa ya, cuek terhadap sekitarnya. Kadang-kadang
tugasnya itu kadang entar karena asik main gadget dan sebagainya. Kadang-kadang kita orang tua ini gregetan gitu ya, gregetan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih penyebabnya mereka itu kurang peka atau kurang peduli terhadap sekitarnya itu? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih banyak. Oke, baik Pak Maruli, terima kasih Baik. banyak. Ya, banyak ya Mbak ya, kalau disuruh tuh entar, entor gitu ya. Iya. Sering sekali gitu. Gimana nih Mbak Maya? Benar-benar. Iya, Pak Maruli tua, terima kasih. Salam kenal ya, Pak ya. Pertanyaan Bapak, apa tadi soal gadget ya? Tentang Gadget, anak iya. yang selalu Ya, atau terus-menerus main gadget, sama anak yang kalau disuruh tuh peduli. entar, Stalker, kurang ya. peduli, kurang peka gitu ya. Iya. Eh, Kalau tentang penyebabnya tadi kita udah bahas sama-sama ya. Mungkin Ya. karena memang sejak kecil kurang dibiasakan untuk disiplin membagi waktu ya, kesadaran untuk apa namanya membagi waktunya antara kewajiban seorang anak dengan hak-hak anak gitu ya. Kalau sekarang anak-anak kan lebih rasa butuh refreshing, butuh healing, butuh santai, udah capek sekolah gitu ya. Jadi ketika mereka sampai di rumah udah langsung pegang gadget, nggak Iya. mau lagi melakukan hal-hal lain ya. Udah menghabiskan waktunya hanya ingin dengan gadgetnya gitu ya. Itu yang terjadi by proses ya Pak Maruli tua Iya. ya, yang selama ini sudah tanpa sadar terbiasakan gitu, seperti itu ya. Tidak dibiasakan disiplin, tidak diajarkan tanggung jawab gitu ya, mungkin ya. Sama dengan entar sok itu gitu ya. Itu juga kaitannya dengan tadi, kalau kita tidak bisa memberikan justifikasi atas apa yang kita perintahkan atau kita minta, misalnya, nak, ayo dong mandi dulu lah gitu ya, pulang sekolah tuh mandi dulu, jangan langsung pegang gadget misalnya gitu. Ya, ntar gitu ya. Iya. Kalau kita nggak bisa meyakinkan mereka dengan alasan-alasan yang bisa mereka terima, memang kejadiannya tuh kecenderungannya seperti itu ya, terutama anak remaja gitu ya. Yang tadi saya bilang, jadi kita harus kreatif dan bisa Ya. menginspirasi, memberikan justifikasi atas apa yang kita minta mereka lakukan. Apalagi kalau udah jadi habit, udah jadi kebiasaan yang terbentuk Kebiasaan, ya. sekian lama, memang itu PR banget ya Pak ya, Betul, buat betul. kita gitu. Banyak yang harus kita mulai lakukan untuk merubah itu. Demikian Pak. Oke, semoga terjawab nih ya Pak ya, sebagai Iya. seorang ayah juga Mengubahnya nih. juga, ya mengubahnya juga harus by proses Iya, juga. soalnya juga udah pernah juga kita bikin peraturan dan sebagainya gitu kan. Iya, Hanya Sabtu Minggu pegang handphone itu hanya betul. ya berbulan-bulan aja, setelah itu ya kumat lagi. Iya, Iya, dan pandemi 2 tahun terakhir kemarin itu banyak mengubah, betul. mengacaukan aturan yang Kacaukan, sudah betul. dibuat di rumah. Iya, benar Bu. Oke. Ya, Iya. Tapi intinya sebagai orang tua harus konsisten berarti ya Mbak Maya ya. betul, betul. Kadang kita juga udahlah gitu. Nah, Capek lah ketika gitu ya. ketika kita nggak konsisten itu anak-anak memanfaatkan Betul, banyak excuse ya. betul. Jadi kita Ya. dampingi terus gitu ya. Ya, Ya, Pak. selamat mencoba, jangan patah arang ya Pak Baik, Semangat, Bu. Pak. Tua. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Iya. Kita lanjut dengan Ibu Nurwidayati yang sudah raise hand. Silahkan Ibu Nurwidayati. Baik, terima kasih. Dari Selamat malam mana? Mbak Eva, Mbak Selamat malam Maya. Ibu. Salam Ibu. Perkenalkan, Ya. saya dari Pulau Kalimantan Timur. Oh, alhamdulillah. Kalimantan Ya, Masya Timur, Allah. di Kabupaten Berau tepatnya, dan kebetulan memang saya di sekolah saya sudah masuk ke dalam giat GSM ya, Bu ya. Ibu guru ya? GSM, alhamdulillah. Iya, kebetulan Oke. saya di seorang guru bahasa Indonesia, merangkap sebagai kesiswaan di sebuah Oke. SMP Negeri 3 Gunung Tabur. Baik, sebentar Ibu, saya lihat latar belakang Ibu masih di sekolah.
Oh, enggak, ini saya pakai background ini Oh ya, baik-baik. kegiatan di Saya pikir kepramukaan, baik, di saya pikir kegiatan Ibu masih di kepramukaan. sekolah. Luar biasa. Enggak. Baik-baik Ya, Ibu, di sini silakan. pukul 9:30 mungkin ya, Ah, lebih oke. lebih Oke. lewat daripada di sana. Baik, Begini, pertanyaannya apa nih Bu? begini Mbak Eva, Mbak Maya, ini saya bukan maunya ke siswa, tapi kepanjangan nanti ini intinya ke ini Mm-mm. ya, ruang lingkup keluarga ya. Baik. Nah, saya memiliki 4 orang anak ini. Sudah usia, udah yang kerja, 2 orang udah usia. Nah, yang masih kuliah 1 di Unmul, dan adiknya kelas 5 SD. Nah, masalah Oke. ini tadi, kalau saya melihat pemaparan yang dibawakan oleh Mbak Maya sangat menarik ya. Lalu saya ngebayangkan masalah anak saya. Nah, yang nomor 2 si Abang nih, yang laki-laki, kalau perempuannya alhamdulillah aman. Yang sebenarnya kalau saya lihat aman juga sih, cuman saya, ada rasa khawatir untuk yang nomor 4 yang masih kelas 5 SD. Karena itu tadi, Mm-mm. dunia gadget ini Mm-mm. dia sudah mengenal itu. Eee, Kalau masalah tadi dikatakan generasi Z ya, yang generasi strawberry, saya, jujur untuk nilainya lebih ke positif, karena putra saya alhamdulillah yang si Abang ini gitu ya, contoh Mm-mm. kemarin dia mau ngurus SIM, ada yang nawarin, dan saya tuh Mm. nggak mau nentukan. Saya nawarin, kalau mau instan itu tadi, ini bayar 400.000 aman udah gitu ya. Saya lirik ke dia. Saya langsung gini, "Gimana, Bang?" Saya ngambil keputusan gitu, pas usianya 17 tahun. Jadi saya ngasih hadiah, saya sudah janji kalau umur Abang pas 17 tahun, hadiahnya adalah kita ngurus SIM. Dan hari itu dia lupa kalau itu dia masuk 17 tahun. Saya ajak nih ke kantor polisi, ngurusin ini, bingung dia. "Ngapain, Bun?" Nah, terus segitu dia langsung, "Gimana? Mau?" Dia ngomong, "Ndak ah, mau yang proses." Gitu. Hebat. Saya langsung bangga kan, Hebat. padahal saya nawarin nih, Bu, capek kan nungguin dia. Mm-mm. Terus tergantung Abang, mau yang proses, mau ngerasain nih gimana nih dites, aku mampu nggak? Gitu. Jadi saya bilang, "Oke, silakan masuk." Jadi si polisi ini ada bagian sipilnya kayak ngeremehin gitu. "Banyak loh Mas yang nggak lulus gini gini gini." Gini, anak saya senyum, "Dicoba kan nggak masalah," katanya. Ujung-ujungnya keluar dia langsung angkat jempol. Saya kaget. "Wow, amazing," saya bilang, "sekali tes lolos. Alhamdulillah, uang 400.000 nih aman," gitu kan. Mm-mm. Nah, pertanyaannya, bagaimana? Apakah saya boleh membandingkan? Padahal kan dalam keluarga nggak boleh membandingkan satu anak lain ya. Betul. Gitu kalau menurut saya membanding-bandingkan. Si adeknya ini, ya itu tadi, kalau si Abang saya selalu buat list tugas keseharian dia dari jam 6 ini kegiatan ini sampai dia sampai ribet, terus dia bikin begitu sampai dia kuliah dia buat. Kadang dia mau seperti mau ujian kemarin dia sampai mau masuk kuliah nanti ikut tes gini, terus nanti lomba begini, dia saya lihat banyak tuh tempelan di dindingnya. Hmm. Saya sempat ngasih lihat adiknya, "Ini loh abangmu begini begini begini." Tapi habis itu saya sadar sendiri, Eee apakah ini bagus sebagai perbandingan buat, dia, diri si adek, sama si abang gitu. Hmm. Saya Mm-mm. jadi galau ini, apakah itu Oke. tindakan saya tepat tidak membanding-bandingkan anak? Maksud saya Anak sih ya. biar dia Hmm. positif, biar Hmm, disengiti hmm, hmm. abang Biar gitu. semangat ya. Tapi kalau saya lihat di sisi adiknya nih, kayaknya adiknya nggak kena dikasih tahu sekali, kalau abangnya gini, dengar azan aja sudah loncat gitu. Ah, Kalau dia kudu mandi, mandi, waktunya sudah gini. Ini mau oke. pergi nih siapin pelajaran. Kalau abangnya tiap pulang Hmm, sekolah udah ganti gitu. hmm, Kalau hmm. kamu tuh mesti harus bunda gini-gini deh gitu. Lama-lama Oke, ngoyak juga saya. Jadi maksud saya solusinya gimana ya untuk oke. biar si adik ini tidak Mhm, merasa iya, Iya, iya. dibanding-bandingkan. betul. Terima kasih Bu Terima Nur kasih. Widayati untuk Hmm. pertanyaannya luar biasa nih. Gimana nih Mbak? Iya. Mhm. Jadi tantangannya sebetulnya adalah bagaimana menjadikan si kakak ini sebagai idolanya adik nih, supaya adiknya Mhm. mau dengan sukarela Mhm. mencontoh atau meniru abangnya. Selama dia misalnya melihat si abang ini sebagai
bukan idolanya dia gitu ya, sebagai kakak yang hebat gitu ya. Mungkin dia juga memang tidak akan suka rela mengikuti gitu. Jadi, nah ini perlu tips-tips parenting juga nih dari Mbak Eva ya. Tapi intinya kembali seperti yang tadi kita bahas ya, diperlukan kerelaan anak untuk mau Iya, benar. berubah gitu ya. Dan saya punya prinsip bahwa koneksi lebih penting daripada koreksi. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengubah perilaku anak yang kurang positif, kita harus bangun koneksi kita dulu dengan anak supaya anak mau dengan sukarela menurut sama kita gitu. Kalau anak masih merasa mama tuh apa ya, cerewet gitu kan, ngomel melulu gitu ya. Aku sebel kalau disuruh mama diperintah ulang-ulang terus gitu misalnya. Males gitu. Itu artinya koneksi kita sama anak tuh belum terjalin begitu ya, bagus. Betul. Jadi itunya belum dulu terjalin baik. sebetulnya. Jadi koneksinya dulu yang dibenahi, yang diperbaiki, pendekatan kepada anak supaya mereka, oh ya mama kalau ngasih tahu aku itu benar, itu bikin aku jadi baik, bikin aku jadi anak yang lebih hebat gitu. Jadi dan memang perlu konsistensi juga ya Mbak Eva ya, Ya. ngasih tahu anak yang udah terlanjur yang perlu dibenahi itu nggak bisa sekali dua kali dan berharap bisa instan juga. Ya. Perlu proses, perlu konsistensi, perlu Oh, iya. kesabaran. Kitanya ya butuh konsistensi. Jangan kitanya juga kalau lagi capek kendor gitu ya. Kalau lagi Nah, itu ingat, tadi. kalau lagi Masalahnya ingat, si emak nih, si emak ini gitu. kalau sudah banyak kerjaan, jadi Kembali butuh lagi ya. proses terserah ya. mulu. Kadang, Betul. aduh, Butuh kadang saya proses. mikirnya di situ apakah saya tuh baik gitu membandingkan si ini abangmu tuh begini, nggak terlalu repot kok kayak begini. Takutnya nanti pikirannya Ya. lagi negatif lagi, nggak suka sama abangnya. Aku dibandingin sama abang gini Ya, gitu. bagaimanapun pasti ada perasaan tidak suka ya Ya. anak untuk dibanding-bandingkan. Heeh. Anak kecil sekalipun punya ego ya. Mereka nggak mau dianggap kurang dibandingin saudara kandungnya, kakaknya, adiknya gitu. Jadi mungkin kita juga bisa bangun koneksi itu dengan melihat sisi-sisi positifnya dia. Ya, betul. Itu yang kita appreciate, kita hargai, kita kasih konfirmasi, kita kasih validasi gitu ya. Jadi dia merasa berharga, lalu kita lebih mudah biasanya untuk masuk ke bagian koreksi. Jadi connection over Koneksi correction. dulu, baru Koneksinya koreksi. dulu. Oh, berarti Betul. kuncinya Gitu, adalah Bu. koneksi, lalu koreksi. Terima Betul. kasih Bu Maya, terima kasih Mbak Eva. Terima Sangat kasih banyak. bermanfaat Ini sebetulnya obrolannya. ibunya bertanya sudah punya jawaban sendiri. Sebetulnya saya salah nggak Sebenarnya. sih membandingkan gitu ya? Ibu sendiri sudah tahu tadi sebetulnya bahwa itu Jadi memang perlu dihindari kalau untuk membandingkan ya. Jadi kalau saya lihat betul tadi Mbak Maya connection before correction. Jadi ya, koneksi dulu baru koreksi. Sebenarnya kalau saya lihat sih karena perbedaan usia yang cukup jauh jauh. ya. Iya. Kalau saya sih coba ibu manfaatkan si kakak ini justru yang menjadi mentor adiknya Ya. gitu. Baik. Jadi daripada kita yang bawel untuk Ya. mengkoreksi si adik, lebih baik si kakaknya yang kita manfaatkan. Kak, coba kakak yang bicara, kakak yang kasih contoh, kakak yang ngasih tahu. Nah, itu kan lebih nyaman diterima sama si adik sebetulnya. Ya, Saya mudah-mudahan. Baik, saya kadang Mudah-mudahan. memanfaatkan masa itu. Ini kakaknya kan kuliah nih ya di Samarinda. Nah, saya di Berau. Jadi kalau pas waktu dia ini aja cuti lagi ini apa libur. Kalau tidak saya paling tidak seminggu sekali dia wajib si kakak tuh saya bisikin tuh telepon adik untuk kasih Betul, masukan. Saya udah jalan begitu aja. betul. Takutnya kalau ini nanti bosen sama si emak kan. Karena Iya. anak tetangga ini tadi ada yang orang tuanya yang membebas-bebaskan. Dia kok selalu Oke. dimonitoring. Nah gitu. Oke, tapi Ibu udah oke kok tadi ya. Yang penting Ya, tadi terima kasih tidak banyak. membandingkan. Terima kasih banyak Ibu. Semangat untuk teman-teman di Kalimantan Timur tadi ya. Iya, di Iya, Kalimantan Timur, Berau. iya, Bro. Ya, terima kasih Iya. banyak Ibu. Berau, Selamat makasih banyak Berau, Ibu. Bu. Iya. Berau, Kita Berau. Iya, kita sekarang Kabupaten Berau.
Oke, ikut terus ya Bu ya seminar atensi. Sekarang kita masuk ke Siap. pertanyaan yang ada di kolom chat Mbak Ya, Maya. Mbak Sebentar Eva, saya lihat jam boleh dulu. nggak Ya, boleh gimana? nggak saya pilih nih? Nah, boleh, boleh, Ada boleh. pertanyaan yang Mhm. menarik dari Ibu atau Bapak Ibu mungkin ya, Mhm, mhm. Febrianti. Iya, iya, Di sini betul. Bu Febrianti dari Kendal, Jawa Tengah Mhm, ya. mhm, Makasih Bu Febri. mhm. Saya seorang guru di sekolah dasar. Betul, Bagaimana cara menghadapi wali murid yang termasuk strawberry parents? Maksudnya orang iya, tua kali ya. betul. Karena misalnya kami sebagai guru di sekolah kami mengajarkan kedisiplinan, namun Mhm. banyak wali murid yang apabila anaknya sedikit saja diberi sanksi atas kesalahan yang telah dibuat, anaknya mereka marah dan protes. Ya, Yes, ini ini banyak sekali ya. ini banyak kejadian ya. Jadi guru di samping udahlah repot ngurusin murid siswa, tapi juga repot menghadapi orang tua siswa atau wali wali murid gitu ya. Nah, sebetulnya ini tantangan kita sebagai pendidik, bagaimana kita mengedukasi gitu ya, mengedukasi bukan cuma anaknya, tapi juga orang tuanya, karena kan Mhm. mereka tuh yang nantinya berhadapan dengan anak di rumah ya. Jadi mungkin bisa dengan melalui misalnya yaitu ya seminar di sekolah gitu ya Ya, tentang strawberry parenting. Boleh mengundang kita ya Mbak Eva ya. ya, betul, 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 betul melalui parenting ya. Iya, tantangannya iya betul. Jadi bisa melalui acara-acara parenting yang menggugah kesadaran para orang tua bahwa hati-hati loh, Mhm. jangan sampai kita justru sebagai orang tua yang melahirkan generasi strawberry ini. Gitu. Mhm. Itu jawaban saya Mhm. untuk Ibu Febrianti gitu. Karena biasanya kalau Sama guru nih, sudah mentok, ya memang perlu orang tuh. ketiga ya, Mbak Maya Ya, ya. Mhm. sama nih dengan ini Bapak atau Ibu Syafinatul Hidayah ya, izin bertanya Ibu. sebagai wali kelas. Wali Mhm. kelas di sekolah siswa seringkali menelpon orang tua karena anaknya ketinggalan barang-barang gitu ya. Lalu orang tuanya langsung heboh gitu ya, nyusulin nganterin barang-barang anaknya yang tertinggal ke sekolah. Nah, itu Mhm. salah satu contoh dari strawberry parents yang tadi disampaikan oleh Prof. Renald ya. Terlalu Mhm. cepat ingin mengambil alih kesulitan atau masalah Betul, anak, tidak betul. mengajarkan anak tanggung jawab gitu ya. Nah, Mhm. justru itu yang harus dihindari, tapi lagi-lagi tantangannya adalah bagaimana menyadarkan mereka bahwa perilaku mereka itu justru tanpa sadar menggiring anaknya menjadi generasi yang manja, males, ingin instan dan Betul, sebagainya gitu ya. betul. Mbak Maya, Bisa tapi melalui yang Bu Mm-mm. Syafinatul Ya. ini kan guru ya. Mm-mm. Ini mungkin perlu dihindari juga menjadi strawberry teacher jadinya. Kalau anak sudah barangnya Nah, ketinggalan, ya sudahlah, nggak perlu nelfon orang tua juga gitu. iya, betul, Jadi apa betul, adanya dan anak perlu tahu kan apa betul. konsekuensi dari ketinggalan Mm-mm. barang tersebut gitu ya. Iya, karena ibu sudah sering mengingatkan untuk tanggung jawab terhadap keperluan Mm-mm. sendiri. Jadi kalau Mm-mm. mereka ternyata lalai, ya ada konsekuensinya kan. Ya. Setiap eh, perilaku ada konsekuensinya gitu. Mm-mm. Belajar konsekuensi juga. Betul, betul. Oke, terima kasih. Oke, Ada lagi kah? eh, ada sih beberapa, tapi saya mengingatkan Mbak Maya Mm-mm. ini sudah jam 9 lewat 3 menit Mm-mm. sebetulnya. Atau Nah, kita jawab di grup, di grup apa tuh? di grup WA. Nggak ada grup Oh, WA-nya, Mbak. atensi nggak ada grup WA ya? Nggak Wah, ada. oke oke, nggak apa-apa. Kecuali, kecuali kalau mau Mm-mm. DM Mbak Maya. Oh iya, Eh, boleh ya, juga kok. Banyak mm, sih Mbak Maya kalau mau ditanyakan ini kalau dari sekolah-sekolah sebenarnya banyak. Apalagi saya. nah, Kalau dihitung bisa nah, banyak nih. Cuman nah, malam Nggak eh, selesai-selesai ya, Bu ibu-ibu, ya. Mbak, waktunya terbatas. Bu Maya ini Mm-mm. memang beliau spesialis, jadi banyak juga dipanggil menjadi narasumber di sekolah-sekolah dan nggak harus offline kan, Mbak Maya, jadi bisa Oh juga ya, Bisa boleh. Zoom. webinar, bentuknya webinar. Jadi monggo bagi yang mau eh, meminta Mbak Maya untuk terkait dengan tema ini di sekolah-sekolahnya, terutama untuk parenting. Tadi sudah ada Instagramnya. Cari nama Mbak Maya Hari. Jadi betul, tadi webinar berarti bentuknya ya, seminar melalui Zoom. Boleh, Gitu ya, silahkan. boleh. Insya Allah Iya, kita bersedia oke. untuk berbagi lagi ya Iya, dengan baik. Bapak Ibu. Baik, Ibu dan Bapak, saya mohon maaf karena ini sudah jam 9. Nah, sudah jam 9, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami jawab. Mudah-mudahan
paparan materi dan diskusi di sesi tanya jawab tadi bisa menginspirasi dan banyak ilmunya kalau saya lihat tadi ya, dan bisa diterapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terutama saya jadi insight juga Mama ya, kita harus menghindari menjadi strawberry parents Ya, ternyata iya ya. Ya, tuh. betul, betul, betul. Baik, terima kasih banyak Mbak Maya. Tapi sebelum berakhir, Sama-sama. mungkin closing statement dari Mbak Maya, pesan apa yang mau disampaikan Eh, untuk kita sebagai orang dewasa yang mendampingi para generasi Z ini tentunya. Singkat saja mungkin. Oke. Udah pasti ya. eh Mungkin kita harus kita yang pertama kita introspeksi diri gitu ya. Jangan sampai kita jadi orang tua strawberry tanpa kita sadari. Dan yang kedua, yang tadi juga kita kita sama-sama bahas, peliharalah atau bangun kembali koneksi dengan anak kita ya, agar kita bisa eh, pola asuh yang kita mau perbaiki, mau tingkatkan ini bisa mereka terima dengan sukarela gitu ya, agar arahan-arahan kita eh, eh, apa namanya pesan-pesan kita bisa mereka terima dengan baik tanpa ada penolakan gitu ya, supaya kita nggak di unfollow dan nggak di unfriend, Itu apalagi serem di Ya, banget block ya, serem sama sekali ya. anak-anak, alam di block bayangin di ya, blok atau di sama anak shutdown gitu sendiri. ya. Nah itu, jadi kembali lagi saya sangat menekankan pentingnya koneksi over correction itu tadi ya, supaya Oke. kita bisa tercapai apa namanya niat kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak kita gitu ya, Oke, tanpa luar paksaan. biasa. Ya, luar biasa Mbak Maya. Terima kasih banyak, connection before correction dan kerelaan. Ya, Kerelaan untuk berubah baik dari anak maupun dari kita sebagai orang tua. Dan berlaku juga bagi para ibu dan bapak guru. Nah, ini karena ya, pesertanya banyaknya guru terus nih di sini belajar ya. juga Ya. kitanya ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Mbak Maya Hari, hatur nuhun. Ibu dan Bapak peserta yang sudah Sama-sama. hadir juga terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah berkenan belajar di malam hari gitu ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk ikuti terus webinar atensi. Kita ketemu lagi di tanggal dicek ya di Instagram. Saya lupa tanggal berapa tapi masih di bulan ini. Bagi yang tidak bisa hadir, jangan khawatir karena semua rekaman seminar atensi itu bisa diakses terus di kolom YouTube Atensi Anak Remaja. Alhamdulillah, hatur nuhun Mbak Maya Hari. Sama-sama, terima Untuk kasih ilmunya banyak. malam ini, Ibu dan Bapak peserta juga terima kasih banyak. Baik, Ibu dan Bapak peserta, dengan demikian sesi seminar atensi malam ini kita akhiri. Sampai ketemu lagi di tema seminar atensi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Mbak Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sampai Terima warahmatullahi ketemu kasih. ya. wabarakatuh. Sampai Dadah. ketemu, Sampai Manda. ketemu. Sampai Sampai ketemu ketemu lagi. lagi. Mbak Assalamualaikum Maya, terima warahmatullahi kasih. Sama-sama, Makasih Mbak Mbak Maya, Mbak Eva. Eva. Sama-sama, sama-sama Bapak Ibu. Selamat Aku malam. terima kasih juga. Terima kasih ya. Izin saya tutup Zoom-nya ya. Ya, Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.